Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saipullah dengan NIM 23040110314. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan resume sesi 7-15 dengan pelajaran komunikasi data untuk memenuhi tugas UAS. Pada slide selanjutnya. Materi 7, yaitu data link control. Kontrol aliran, yaitu menjamin pengiriman entitas tidak akan mengganggu receiver dan mencegah buffer overflow atau biasa disebut kepenuhan. Kemudian, waktu transmisi diambil untuk mengeluarkan semua bit ke dalam media transmisi. Nah, setelah itu waktu propagasi, yaitu waktu sebuah bit menyelesaikan perjalanan di jalurnya. Kemudian selanjutnya yaitu stop dan wait. Source mengirimkan frame, destination menerima frame dan mengirim kembali. Acknowledgement, source menunggu ACK sebelum mengirimkan frame berikutnya. Destination bisa menghentikan aliran dengan tidak mengirimkan ACK. Hal ini bisa bekerja dengan baik untuk beberapa frame yang besar. Kemudian pada materi ke-8 yaitu LAN atau Local Area Networks, kemudian MAN, Metropolitan Area Network, dan WAN. Nah, pada yang pertama yaitu LAN. Lokal atau biasa disebut sebagai Local Area Network merupakan jaringan komputer yang cakupannya kecil. Biasanya ditemukan di kantor, sekolah, rumah, dan kafe. Nah, kemudian di bawahnya ada gambar ilustrasi LAN atau biasa disebut Local Area Networks. Jaringan disalurkan dari switch menggunakan LAN kabel ke perangkat elektronik seperti laptop, komputer, printer, dan router. Kemudian MAN, yaitu Metropolitan Area Network, merupakan jaringan komputer yang memiliki cakupan satu kota atau daerah metropolitan. MAN menjadi penghubung beberapa jaringan LAN atau Local Area Network di dalam area yang lebih luas dan menggunakan teknologi fiber optik. Nah, ini adalah gambar ilustrasi MAN atau Metropolitan Area Network Internet. Kemudian disalurkan ke router, kemudian ke WiFi router. Dari WiFi router bisa ke smartphone, laptop, dan sebagainya. Kemudian dari router juga bisa disambung ke switch. Dari switch bisa salurkan ke kumpulan komputer. Dan dari switch juga bisa diteruskan ke switch lagi ke desktop PC. Kemudian dari desktop PC bisa ke printer, bisa scanner. Kemudian ke desktop yang kedua yaitu bisa ke IP phone. Dan dari router juga bisa disalurkan ke server. Setelah disalurkan ke server juga bisa disalurkan ke IP phone. Nah, kemudian yang ketiga yaitu WAN, Wide Area Network, mempunyai cakupan wilayah geografis yang luas, berbeda pada rangkaian pembawa yaitu atau common carrier, dan teknologi yang digunakan adalah circuit switching, paket switching,
frame relay, dan asynchronous transfer mode atau biasa disebut ATM. Nah, ini adalah gambar ilustrasi WAN. Nah, dari WAN ini bisa disalurkan ke MAN, dari MAN disalurkan ke kumpulan LAN. Atau bisa juga dari LAN langsung ke LAN. Dan ini juga sama. Nah, pada materi ke-9 yaitu multiplexing. Nah, ini adalah gambar Nah, ini adalah gambar ilustrasi multiplexing. Ini ada inputs, kemudian ke MUX, dan satu link and channel, the MUX, dan ada output. Kemudian frekuensi division multiplexing atau biasa disebut FDM. Bandwidth yang biasa digunakan dari suatu media melebihi bandwidth yang diperlukan dari suatu channel. Setiap sinyal dimodulasi menjadi frekuensi carrier yang berbeda. Frekuensi carrier dipisahkan sehingga sinyal-sinyal tidak saling bertumpang tindih atau bisa disebut sebagai Gauge bands. Contohnya yaitu radio. Channel dialokasikan walaupun tidak ada data. Nah, pada materi ke-10 yaitu switching network. Switching networks merupakan transmisi jarak jauh. Biasanya dilakukan melalui jaringan node yang dialihkan dan node tidak peduli dengan konten data. Perangkat akhirnya adalah stasiun komputer, terminal, telepon, dan lainnya. Kumpulan node dan koneksi merupakan jaringan komunikasi. Data dirutekan dengan cara dialihkan dari satu node ke node lainnya. Dan ini adalah ilustrasinya switching network. Ini adalah mainframe, kemudian yang 1, 2, 3, dan ini personal komputer, server, kemudian bisa dialirkan juga ke personal komputer, beberapa personal komputer. Nah, dan ini adalah di tengahnya gambar switching nodes. Switching node 1 sampai 7. Nah, ini adalah personal komputer A, B, C, dan yang ke C adalah mainframe, yang ke D server, yang ke E personal komputer, dan yang ke F personal komputer. Pada selanjutnya yaitu materi 11 atau paket switching. Materi 11 yaitu paket switching. Operasi dasar paket switching. Data dikirimkan dalam paket kecil, biasanya 1000 oktet. Pesan yang lebih panjang dibagi menjadi serangkaian paket. Setiap paket berisi sebagian data pengguna dan ditambah dengan beberapa informasi kontrol. Informasi kontrol merupakan info perutuan atau pengalamatan. Paket diterima, disimpan sebentar, atau biasa disebut buffered, dan diteruskan ke node berikutnya. Kemudian selanjutnya yaitu teknik switching. Stasiun memecah pesan panjang menjadi beberapa paket. Kemudian paket itu dikirimkan dengan satu waktu ke jaringan. Paket ditangani dengan 2 cara, yaitu datagram dan virtual circuit. Kemudian pada materi ke-12 yaitu asynchronous transfer mode atau biasa disebut ATM kalau disingkatnya. Nah, yang pertama yaitu protokol arsitektur. Data dikirimkan dalam paket kecil
biasanya yaitu 1000 oktet. Pesan yang lebih panjang dibagi menjadi serangkaian paket. Setiap paket berisi sebagian data pengguna dan ditambah beberapa informasi kontrol. Informasi kontrol merupakan info peruntukan atau pengalamatan. Paket diterima, disimpan sebentar atau buffered, dan diteruskan ke node berikutnya. Kemudian selanjutnya itu logika koneksi ATM atau asynchronous transfer mode. Yang pertama, virtual channel connection atau biasa disebut VCC. Kemudian yang kedua yaitu analog ke virtual circuit di X.25. Kemudian yang ketiga yaitu dasar unit dari switching. Yang keempat yaitu di antara dua dan pengguna akhir. Yang kelima, duplex penuh. Yang keenam, sales berukuran tetap. Yang ketujuh, data pertukaran pengguna dengan jaringan atau kontrol, dan pertukaran jaringan dengan jaringan atau manajemen dan peruntukan jaringan. Virtual Patch Connection atau biasa disebut sebagai PVC yaitu kumpulan VCC atau Virtual Channel Connection dengan titik akhir yang sama. Pada selanjutnya yaitu materi 13, ATM atau Asynchronous Transfer Mode dan Frame Relay. ATM atau Asynchronous Transfer Mode ATM Adaptation Layer yaitu mendukung untuk protokol transfer informasi yang tidak berbasis ATM. PCM atau suara berfungsi merakit bit menjadi sel dan merakit kembali ke aliran konstan. IP berfungsi memetakan paket IP ke sel ATM, paket IP fragmen, dan menggunakan LAPF melalui ATM untuk mempertahankan semua infrastruktur IP. Frame relay ini dirancang lebih efisien daripada X.25, dikembangkan sebelum ATM, berbasis terpasang lebih besar dari ATM, dan ATM kini diminati di jaringan berkecepatan tinggi. Pada selanjutnya yaitu materi ke-14 yaitu teknik transmisi. Yang pertama yaitu parallel transmission, antara pengirim dan penerima dihubungkan oleh lebih dari satu jalur transmisi. Contohnya yaitu RAM ke prosesor, HDD ke RAM, kemudian peripheral internal komputer. Yang kedua yaitu serial transmission, antara pengirim dan penerima dihubungkan hanya oleh satu jalur transmisi untuk pengiriman jarak jauh. Contohnya yaitu keyboard ke prosesor, prosesor ke printer, kemudian LAN atau Local Area Network, kemudian MAN atau Metropolitan Area Networks, dan kemudian WAN atau biasa disebut sebagai Wide Area Networks. Pada selanjutnya yaitu materi ke-15, membuat jaringan ad hoc dengan komputer. Langkah pertama yaitu aktifkan WiFi pada laptop. Kemudian langkah kedua yaitu klik Start Windows. Kemudian klikkan ad hoc, ketikan ad hoc, kemudian tekan Enter.
Nah, pada yang ketiga itu selanjutnya akan muncul jendela setup ad hoc network. Lalu kemudian klik next. Kemudian pada langkah kedua, yaitu yang pertama pada network name isi dengan nama jaringan yang akan digunakan. Contohnya yaitu nama jaringannya Corona. Nah, pada yang kedua yaitu pilih security type web, WPA2 personal untuk memberi password atau no authentication atau open untuk tanpa password atau tidak menggunakan password. Kemudian klik next. Nah, pada langkah yang ketiga yaitu yang pertama, setelah muncul jendela the Corona network is ready to use, kemudian klik close. Nah, masih materi ke-15. Langkah keempat yaitu cek koneksi Wi-Fi dengan mengklik wireless icon pada taskbar sebelah kanan. Akan terlihat status Corona waiting for user. Pengaturan jaringan ad hoc sudah selesai. Selanjutnya, gunakan laptop lain untuk melakukan koneksi dengan jaringan Corona. Jika ada laptop lain yang terhubung, maka status Wi-Fi akan berubah menjadi connected. Selanjutnya, jaringan ad hoc yang sudah terbentuk dapat digunakan untuk melakukan file sharing. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga Tuhan memberikan kesehatan kepada kita semua, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.